Halo, selamat siang God Lovers. Apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Apose, Apolonius Lase dalam program Diaspora TV Talk Show yang kami tayangkan setiap Sabtu pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Siang ini Diaspora TV kedatangan tamu spesial, seorang yang sudah hampir 40 tahun, tepatnya 37 tahun telah menerima Tuhan Yesus. Ia meninggalkan kepercayaan yang lama dan yang luar biasa. Beliau hingga saat ini tetap semangat dan terus bergairah dalam melayani Tuhan kemana-mana tanpa kenal lelah. Bagi hamba Tuhan ini, tiada hari tanpa penginjilan. Hidupnya sudah didedikasikan untuk memperluas kerajaan Tuhan di bumi. Amin. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita sapa beliau. Selamat siang Pak Andreas Burhanuddin. Selamat siang, haleluya, salam, Tuhan memberkati. Tuhan berkati Pak. Ya, amin, Terima kasih haleluya. Pak sudah datang ke studio Diaspora TV. Kami sangat senang, dan sebelum Bapak bercerita tentang kisah Bapak, kisah pertobatan Bapak, kisah pelayanan Bapak, kita awali talk show ini dengan doa dulu ya Pak. Baik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala kasih dan anugerah Tuhan yang kami terima sepanjang hidup kami hingga siang ini. Bapak, pada kesempatan ini oleh anugerah Tuhan kami bisa dipertemukan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas Burhanuddin yang Tuhan telah panggil dan Engkau pakai menjadi hamba-Mu yang setia untuk memperlebar kerajaan-Mu di bumi ini. Bapak, biarlah acara ini Engkau berkati dan biarlah menjadi berkat bagi God Lover semua yang mendengarkan. Kami terbatas kemampuannya, kami mohon pertolongan daripada Tuhan. Engkau berkati acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. God Lovers, tidak lupa saya ingatkan kepada Anda semua untuk meluangkan sedikit waktu Anda guna like video ini dan memberikan komentar. Mungkin God Lovers ingin memberikan saran atau masukan kepada kami di kolom komentar di bawah video ini. Silakan, kami tentu sangat senang. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel Diaspora TV, kami ucapkan selamat datang. Silakan ditonton satu demi satu video kami yang telah kami sajikan. Dan seperti biasa kami juga selalu mengingatkan agar Anda mensubscribe channel Diaspora TV. Dan jangan lupa untuk menekan tombol bel notifikasi. Karena dengan begitu Anda akan menjadi orang pertama yang dikirimkan notifikasi oleh YouTube setiap kali ada konten baru dari kami. Terima kasih. Ya, baik, langsung saja kita ke narsum spesial kami hari ini, Bapak Andreas. Bisa diceritakan sebenarnya kalau dari dialek, dari aksen sih saya duga Bapak dari timur. Bisa ceritakan Pak, Bapak ini sebenarnya asli orang mana? Iya, saya sekolah SD di Bima. Saya sekolah umumnya cuma SD tok. Sekolah habis itu saya sekolah teknik. Nah, sesudah selesai SD, saya ada setingkat dengan SMP namanya ST, Sekolah Teknik Sipil. Saya ambil bangunan. Dan sudah itu saya di Mataram, saya masuk STM. Juga Kelanjutan dari ST? Kelanjutan dari ST, masuk STM di Mataram, di Lombok. Dan saya tinggal di asrama di Lombok. Dan saya melihat di Lombok perjuangannya juga sangat berat karena saya sendirian di Mataram, tidak ada keluarga. Di Mataram tidak ada kakak, tidak ada adik, tidak ada om, tidak ada tante dan lain-lain, dan saya hanya sendirian di Mataram. Lihat perkembangan yang begitu keras, akhirnya saya memutuskan untuk supaya tetap fight mempertahankan hidup, saya ikut olahraga. Karena namanya juga STM, berantem setiap hari, berantem. Saya ini Berandal ya Pak? Iya, saya ini anti rokok. Oh, tidak merokok? Saya tidak merokok sejak dari lahir sampai dengan saat ini. Saya anti rokok, saya anti minuman keras. Minuman keras, rokok itu saya tidak pernah minum. Makanya gigi saya ini utuh ini. Usia saya kan sudah 65 sekarang, 2 bulan lagi 66 tahun. Artinya karena tantangan begitu berat, saya sesudah habis sekolah, saya masuk ke olahraga. Saya belajar pencaksilat dan karateka. Saya ban coklat. Pada waktu itu di Mataram ada pertandingan karateka antar kabupaten. Dari 6 kabupaten waktu itu, sekarang sudah lebih dari 6 kabupaten di NTB. Nah, saya mewakili Kabupaten Bima
di pertandingan karateka itu diadakan di Mataram. Dan saya memang karateka dan itu yang membuat saya tetap kuat. Saya punya pertahanan diri. Pertahanan gitu. diri ya. Dulunya. Iya. Tapi sekarang saya jadi Kristen, jadi pendeta, hilang. Saya tidak gunakan. Sebab kalau saya gunakan, saya takut saya pukul orang. Tapi ngomong-ngomong setelah belajar karate itu kepake dong saat STM yang suka. Kepake, berantem terus, dipakai terus. Jadi saya ini orang yang memang saya tidak suka berkelahi. Tapi kalau ada orang yang aja berkelahi dulu itu saya tidak mundur setapak pun. Saya punya ilmu untuk mempertahankan diri, bukan ilmu agama, bukan, tapi ilmu dari pencaksilat dan karateka bela diri itu. Ya. Gitu akhirnya saya dari STM saya kuliah, saya S1. Nah, terus pada waktu saya datang ke Jakarta, saya memperdalam ilmu teknik sipil. Saya kursus beton bertulang di Jalan Salemba dulu. Di Jalan Salemba itu ada kursus beton bertulang dan saya ikut. Padahal sudah sarjana teknik. Sudah, iya. Saya ikut memperdalam ilmu itu. Karena saya kerja di proyek pembangunan perumahan. Saya kerja dan dari tempat saya bekerja itu saya ketemu dengan seseorang yang membawa saya untuk kerja di kantornya dia. Sama-sama siswa kursus beton di Jalan Salemba itu. Dan dari situlah mulainya perpindahan agama ini. Dan dari situ, dari kursus, ada mas ini yang membawa saya, terus saya pulang kantor, saya dikasih Bible. Ya. Saya pulang kantor dari Permata Hijau, dan saya duduk dari Blok M menuju ke Cawang. Saya turun di Pancoran, lalu bis belum naik, belum berjalan di Blok M. Lalu duduklah juga beliau di sebelah saya gitu. Dan saya karena dia bawa ada 2 tentengan yang diikat dengan kertas minyak warnanya kuning dulu, kertas minyak. Jadi bungkus dia tenteng 2 ikatan gitu. Saya tanya sama bapak ini, bapak bawa apa? Saya tanya. Oh, kalau bapak bawa agenda, saya minta 1 gitu. Saya bilang. Oh, dia jawab saya. Oh, ini bukan agenda deh, ini kitab sucinya orang Kristen. Saya kaget. Waduh, Masya Allah. Ketemu lagi. Saya bilang dalam hati, Masya Allah. Nah, lalu dia jawab, ini bukan agenda, tapi ini adalah kitab sucinya orang Kristen. Akhirnya saya tanya, Bapak orang Kristen? Oh, saya bukan orang Kristen, kata dia. Saya semakin kaget dengan kalimatnya. Akhirnya saya penasaran. Bapak ini bukan orang Kristen, tapi bawa-bawa Alkitabnya orang Kristen. Saya bilang haram, saya bilang begitu. Ngapain Bapak bukan orang Kristen, tapi bawa-bawa Alkitabnya orang Kristen buat apa? Saya bilang gitu. Nggak boleh, Pak. Saya bilang gitu sama Bapak itu. Oh, dia jawab saya, oh Anda salah paham, kata dia bilang. Oh, begini, saya ini bukan orang Kristen, tapi saya ini adalah pendetanya orang Kristen, kata dia. Akhirnya saya tahu, tapi pada saya tanya begini, apa bedanya pendeta sama orang Kristen? Pemimpin dan umat itu kan sama aja. Apa yang membedakan Bapak dengan orang Kristen? Hingga Bapak bilang, Bapak bukan orang Kristen, tapi pendetanya orang Kristen. Akhirnya dia jawab, beda pendeta sama orang Kristen karena pendeta itu sudah 90% melakukan firman Tuhan, sementara orang Kristen itu baru 25% melakukan firman Tuhan. Itu kata pendeta itu. Tapi sesudah saya jadi pendeta, ada benarnya juga. Ya. Akhirnya dia, karena mungkin udah mau turun, akhirnya dia copot dari ikatan itu, dia kasih saya. Satu. Dia bilang, ini kamu baca, kalau tidak sesuai dengan agamamu, jangan dibakar, jangan dibuang. Simpan.
sekali waktu kamu membutuhkan ini, kata dia. Sekali waktu kamu butuh ini baca, kata dia. Ya udah, terima kasih, saya ambil. Nah, saya tinggal beberapa lama di rumah abang saya. Nah, terus saya tinggal di mes, saya bawa Alkitab. Nah, sesudah 2 minggu sesudah Alkitab itu ada di rumah saya, di kamar saya penasaran, ingin tahu apa ini isinya gitu. Sesudah sholat Isya, saya deret 3 kitab. Saya ada punya Al-Quran, ada 2 malah sekarang. Terus ada hadis, satu buku beberapa ribu hadis gitu. Nah, terus ada Alkitab. Saya bilang sesudah sholat Isya, ya Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhanku dan Allahku, izinkan hamba-Mu membaca kitab Alkitab ini. Dan ini untuk pertama kali. Ini kitab. Akhirnya ya udah saya baca. Saya baca dengan kalimat bismillah. Bismillah, lalu keluar dari lembaran pertama itu kalimatnya kitab Kejadian. Saya perlihatkan kepada jemaat. Ada lembaran pertamanya yang membuat saya terkaget-kaget. Ya, begitu saya baca, Alkitab saya ini sudah seperti ini loh, udah enggak. Tapi satu-satunya pendeta yang hafal Bible saya. Ya, enggak ada pendeta. Luar biasa, ya. Nah, ini Kejadian, ada kalimat huruf besar Kejadian. Saya membaca kalimat Kejadian ini, begitu kagetnya saya. Kok ada kejadian gitu? Saya bilang dengan hati saya, ini kejadian apa? Begitu saya baca, apa isinya kejadian ini? Lalu akhirnya lewat Kejadian pasal pertama lembaran ini, saya menemukan sesuatu yang belum pernah saya baca dalam kitab yang lain. Apa isinya? Saya baca Tuhan semesta alam di dalam kitab Kejadian ini menciptakan hari pertama apa, hari kedua apa, hari ketiga apa, hari keempat apa, hari yang kelima apa, dan hari yang keenam dia menciptakan manusia. Serupa segambar dengan dia. Dan Al-Quran tidak menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hari pertama apa, hari kedua apa, hari ketiga apa, hari keempat apa, hari yang kelima apa. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan bahwa dia menciptakan alam semesta dalam 6 masa. Nah, begitu saya baca Alkitab, rupa-rupanya buku ini bagus. Kenapa bagus? Karena memberi pengetahuan. Sekedar itu aja? Sekedar itu aja, memberi pengetahuan. Saya hanya ingin mendapatkan pengetahuan aja yang tidak yang bertolak belakang dengan agama saya. Pengetahuan yang sangat bagus ini. Rupa-rupanya Tuhan menciptakan hari pertama ini, hari kedua ini, hari ketiga ini, hari keempat ini. Kalau gitu, kitab ini bagus. Dan saya setiap malam baca ini Alkitab. Lupa ngaji saking enaknya ini baca Alkitab. Saya nggak pernah ngantuk kalau baca Alkitab. Heran orang Kristen banyak ngantuk kalau baca Alkitab. Bukan yang nonton ini ya di sono di Afrika Selatan. Saudara, sampai Alkitab saya ini sudah nggak berbentuk tuh, lihat tuh. Udah copot tuh. Lecet ya? Udah nggak ada. Ini Kisah Para Rasul. Udah nggak ada, udah nggak berbentuk ini Alkitab tuh. Yesaya 42, Yesaya 44. Memang tidak ada yang hafal Bible, nggak ada. Tidak ada pendeta pun di kolong langit ini yang hafal Bible dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Kenapa? Ayatnya ratusan ribu. Pasalnya ribuan, perikopnya puluhan ribu. Bagaimana bisa dihafal? Dulu waktu saya muda, saya hafal Bible ini. Saya tidak mencari pasal-pasal yang pendek, perikop-perikop yang pendek. Saya mencari pasal-pasal yang panjang, ayatnya 15 ke atas, perikop yang 15 ke atas. Dulu saya hafal itu ada 147 atau 48 pasal dan perikop. Karena sekarang ini sudah umur dan mungkin tidak lagi membaca keterusan-terusan karena umur, akhirnya sekarang ini hanya 90 atau 91 pasal dan perikop yang saya simpan di memori saya.
tanpa saya baca Alkitab. Jadi saya adalah hamba Tuhan yang memang membaca Alkitab. Saking bacanya setiap hari ya jadi hafal. Makanya tidak salah kalau disebut Alkitab berjalan ya. Iya, jadi Alkitab berjalan tadi. Jadi saya baca terus menerus saya baca, akhirnya saya ketemukan sejarah Nabi Ibrahim atau Abraham dalam Alkitab. Nah, dalam Alkitab ini Abraham mempersembahkan anaknya Ishak dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 dan ayat 2. Ambillah anakmu yang tunggal yang engkau kasih, yaitu Ishak. Secara jelas disebutkan Ishak. Saya kaget baca itu karena saya tahu di dalam Islam anaknya Abraham yang dikorbankan itu adalah Ismail. Jadi dari situ saya tidak mencari mentor. Dari situ saya tidak mencari guru ngaji, kiai, ustadz atau orang Islam untuk tanyakan kasus. Sebab kalau saya tanya mereka pasti membenarkan Al-Quran. Dari situ juga saya tidak cari pendeta, penginjil orang Kristen untuk menanyakan kasus. Sebab kalau saya tanya mereka, mereka juga akan membenarkan Alkitab. Hanya dalam pandangan saya, Tuhan itu memberi kepada kita hati dan pikiran untuk memahami. Dan dari situlah saya tidak mencari mentor, saya tidak mencari guru. Nah, saya baca. Saya baca terus-menerus ini Alkitab. Dan sampai ada beberapa kisah Nabi yang memang beda dengan sejarah Alkitab. Contoh sedikit aja ya. Contoh Nabi Ibrahim atau Abraham dalam Alkitab itu dibakar oleh Raja Namrud di dalam perapian. Dan masa pembakaran Nabi Ibrahim ini di dalam perapian itu 40 hari. Raja Namrud. Nah, sementara itu kan berarti Abraham sejaman dengan Raja Namrud. Nah, kalau saya baca Alkitab, Raja Namrud ini adalah namanya Nimrod. Nah, Nimrod ini adalah cicitnya Nabi Nuh. Nabi Nuh punya anak Ham, dan dari Ham lahirnya Kusi, atau dalam Al-Quran namanya Kus. Dan dari Kus atau Kusi itu lahirlah Nimrod. Jadi dia adalah cicitnya Nabi Nuh, generasi keempat. Iya, keempat. Nah, itu dalam Al-Quran. Nah, di dalam Alkitab, Abraham atau Nabi Ibrahim ini adalah keturunan atau generasi ke-8 dari Nuh, dari anaknya yang bernama Sem. Beda masanya adalah 2600 sekian tahun zamannya Nimrod dalam Alkitab dengan zamannya Abraham. Bagaimana mungkin mereka bisa satu zaman? Dan bagaimana mungkin mereka Namrud membakar Nabi Ibrahim? Saya tidak mengatakan bahwa Al-Quran salah. Tidak, kita tidak boleh mengatakan Al-Quran itu salah, Nabi Muhammad itu salah. Kalau kita menyalahkan Al-Quran dan Nabi Muhammad, tentu kita akan menyalahkan Allahnya. Nggak boleh. Kita orang Kristen, apalagi kita ini hamba Tuhan, dilarang keras oleh Tuhan Yesus untuk menyalahkan siapapun. Malah kita harus berdoa untuk orang yang menghina kita, orang yang memfitnah kita, orang-orang yang melakukan perbuatan yang jahat terhadap Tuhan kita, Yesus Kristus. Di YouTube sekarang banyak orang-orang yang melakukan pelecehan terhadap Yesus. Ada orang yang bilang bahwa Yesus itu pernah nikah dan lain-lain, Yesus pakai kolor dan lain-lain. Kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan dari kisah ini saya mengambil sebuah kebenaran dalam Alkitab. Kalau saya mengambil sebuah kebenaran sejarahnya Nabi Ibrahim atau Abraham dalam Alkitab, bukan berarti saya menyalahkan Al-Quran. Bukan. Saya mengambil kebenaran dari. Dan dari banyak cerita yang tidak sinkron ini, akhirnya saya melanjutkan terus baca, bro. 4 tahun. 4 tahun? 4 tahun. Non-stop. Saya baca perjanjian lama ini 4 tahun. Kitabnya Musa aja dari keluaran bilangan imamat ulangan itu 2 tahun saya baca. Khusus untuk kitab itu saya baca 2 tahun.
baca, bolak-balik baca. Karena kisahnya kan sama dengan Al-Quran. Makanya ada surat dalam Al-Quran, surat yang kedua namanya Al-Baqarah. Sapi betina. Itu tentang perjalanan bangsa Israel ke Mesir. Itu di situ ada disebutkan juga bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan mereka mana dan salwa. Mana itu disebutkan mana dan salwa bagi mereka, mana dan roti daging burung puyuh itu. Jadi mukjizat. Al-Qur'an juga menceritakan bahwa tongkatnya Nabi Musa bisa membelah laut. Itu sama dengan Alkitab ini. Saya belajar itu. Oh, rupa-rupanya begini. Akhirnya selesai di tahun 4 tahun masuk perjanjian baru. Perjanjian baru itu membuka wawasan hati dan pikiran keyakinan saya untuk merubah sebuah keyakinan. Yang saya baca pertama perjanjian baru itu adalah kitab Matius. Matius biasa. Tapi Matius pasal 28, 18 sampai dengan 20 itu dia berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Itu yang pertama. Yang kedua saya baca kitab Markus biasa, Lukas biasa. Tetapi begitu saya baca Injil Yohanes itu membuat saya berubah dari keyakinan yang lama ke keyakinan yang baru. Yang pertama saya baca adalah ini belum ada yang bimbing ini, belum ada guru. Saya baca sendirian, nggak ada guru, nggak ada pengajar, nggak ada yang membimbing. Saya nggak tanya kemana, ke sana, ke sini. Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulai dari firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 berkata firman itu telah menjadi manusia. Jadi yang jadi manusia Yesus itu bukan Elohim, tetapi firman. Yang mati itu juga bukan Tuhan. Tuhan tidak boleh mati. Yang mati itu adalah firman yang menjadi manusia. Filipi pasalnya yang kedua ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 sampai dengan ayat 9 menjelaskan di situ bahwa dengan matinya sebagai manusia, yang mati itu adalah manusia yang lahir dari firman yang namanya Yesus gitu. Nah, akhirnya saya baca yang pertama. Yang kedua saya menemukan di dalam Yohanes pasal 16 pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Jangan gelisah hatimu, percaya kepada Bapa dan juga percaya kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat. Kalau tidak, aku tidak mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi engkau. Setelah aku pergi, aku akan datang kembali untuk menjemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak lewat aku. Itu yang kedua, poin yang kedua. Lalu akhirnya dari poin yang kedua ini, saya buka kitab Al-Quran di dalam surat 3 Ali Imran ayat yang ke-45. Mulai membandingkan. Iya, mulai perjanjian baru ini ada perbandingan. Dan di dalam surat 3 Ali Imran ayat 45 ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada rasulnya yang namanya Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang artinya adalah isabnu wajiham fid dunya wal akhirah. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala kepada Jibril dan disampaikan kepada Muhammad bahwa Isa anak Maryam adalah dia yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Kalau dia terkemuka di dunia dan di akhirat, saya berpikir ini orang siapa? Iya. Kalau dia terkemuka di dunia dan di akhirat, dia bukan nabi. Nggak ada orang yang nabi yang terkemuka di dunia dan akhirat. Abraham aja tidak terkemuka dunia akhirat. Musa aja tidak terkemuka dunia akhirat. Elia aja tidak terkemuka dunia akhirat. Tapi kenapa dia menunjuk satu nama yang terkemuka di dunia dan akhirat? Adalah Isa Al-Masih. Kok Isa Al-Masih? Kenapa bukan nabi saya yang terkemuka dunia akhirat? Lanjut, semakin gairah saya untuk membaca ini kitab kan. Lalu Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia oleh yang bisa selamat, dan ayat yang membawa saya bertobat adalah Roma pasal 14 ayat 8 dan 9. Nah, 9-nya berkata begini,
Kristus Yesus mati supaya dia menjadi Tuhan baik atas orang hidup dan Tuhan atas orang mati. Begitu saya baca ayat ini, saya berpikir sederhana. Rupa-rupanya Yesus itu bukan saja Tuhan yang orang Kristen Katolik, tetapi Yesus itu Tuhan yang orang hidup dan orang mati. Pikiran saya sederhana, daripada tunggu mati percaya Yesus, lebih baik sekarang aja. Akhirnya saya menyatakan diri saya malam itu menjadi orang Kristen, pengikut Yesus Kristus. Nah, kapan persisnya itu Pak, Bapak menyatakan diri menjadi pas bulan Desember, tanggalnya saya tidak tahu, bulan Desember tahun 1985. 85, sebab pada tanggal 23 Desember 85 saya dibaptis. 23 Desember 85 saya dibaptis. Saya tidak boleh berhenti mengikuti Yesus karena orang tua keberatan, karena saudara keberatan, karena teman keberatan, tidak boleh. Karena apa? Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Jalan itu adalah penyambung. Kalau kita bicara dengan jalan, itu penyambung antara kabupaten dengan kabupaten, provinsi dengan provinsi, desa dengan desa. Itu penyambung antara satu dengan yang lain. Dan Yesus Kristus adalah menyambung kita dengan Bapa kita di sorga. Dan dia satu-satunya. Kalau tidak lewat dia, nggak bakalan selamat loh. Dan saya putuskan untuk itu. Mengambil keputusan meskipun dicerca, meskipun dimaki, meskipun tidak disukai, meskipun dihina sana dan sini. Saya tetap mengambil keputusan untuk mempercayai Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya dibaptis. Saya ikut sekolah Alkitab. Somnya Mawar Saron. Pak Yakob. Pak Yakob. Nah, setelah Bapak masuk sekolah Alkitab itu, lalu memutuskan menjadi penginjil. Iya, sebenarnya gini. Sebenarnya saya masuk sekolah Alkitab itu bukan untuk menjadi pendeta, bukan untuk menjadi penginjil. Bukan. Tujuan saya bukan untuk jadi pendeta dan penginjil. Tujuan saya hanya untuk belajar. Pandangan saya begini. Alkitab ini kan mutiara yang terhilang buat saya. Dan yang terhilang ini saya harus bagikan kepada banyak orang. Cuma itu. Dan ilmu yang saya dapatkan lewat sekolah Alkitab, saya ingin bagi ke banyak orang. Cuma itu doang. Nggak ada niat untuk menjadi pendeta, nggak ada niat untuk jadi penginjil. Pada waktu itu 85, tahun 85, belum ada YouTube, belum ada Facebook, belum ada Twitter, belum ada media sosial. Nggak ada cari ketenaran, nggak ada cari ketenaran. Sampai sekarang nggak usah cari ketenangan. Kalau lu mau cari ketenaran, jangan di gereja. Kalau kamu jadi pendeta, kamu jadi penginjil, kamu jadi murtadin, kamu jadi pemberita firman, jangan cari ketenaran di dalam gereja. Yohanes Pembaptis berkata, biarlah dia yang semakin besar dan aku yang semakin kecil. Itu tujuan utama. Jadi nggak ada niat untuk pergi ke sana kemari untuk berita. Tetapi karena diajak terus-menerus oleh pendeta, akhirnya saya direkomendasikan sama Om Yakob Nahawai karena waktu itu beliau menjadi ketua Sinode GBI untuk ditahbiskan menjadi pendeta. Dan saya ditahbiskan di Hotel Setia di Puncak tahun 1996. 96. 26 tahun yang lalu. Iya, tapi sebelumnya saya udah bantu Pak Yakob di Healing Ministry, pelayanan Healing Ministry, pelayanan di Mawar Saron, bantu-bantu pelayanan di Mawar Saron. Ya. Artinya mulai melayani ketika 96 itu. Oh, sebelumnya udah mulai ya, tapi ditahbiskan. Jadi pendeta itu tahun 96. Oke, ya. Nah, tadi Bapak sudah masuk ke sekolah teologi SOM ya, sekolah Alkitab ya, sekolah orientasi melayani. Sekolah teologi ya tidak? Sempat di Batu Malang. Ya. Nah, sekarang kan sudah terkenal menjadi pelayan Tuhan di mana-mana. Bapak bisa deskripsikan nggak Pak pola dan visi pelayanan Bapak? Dalam pelayanan ini kita harus punya misi sama seperti Bapa mengutus Yesus ke dalam dunia dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengkaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Visi tunggalnya adalah menyelamatkan manusia sebanyak-banyaknya, mengeluarkan manusia menuju neraka dan membawa seluruh manusia
ke dalam kerajaan sorga, hidup yang kekal. Itu misi besarnya, misi besarnya. Lalu misi kita, hidup kita ada dua sesudah misi besar yang Bapa utus Yesus ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Misi dan hidup kita ada dua. Yang pertama, kalau kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, pelayanannya harus bersumber dari kebenaran. Yang kedua, pelayanannya harus bersumber dari kasih. Kalau pelayanan kita tidak bersumber dari kebenaran dan kasih, hanya mempercayai Yesus Kristus adalah Tuhan, setan pun percaya Yesus. Setan percaya Yesus, iblis percaya Yesus gitu. Jangan menghukum kami sebelum waktunya, kata setan di Gerasa kepada Yesus gitu. Jadi setan tahu Yesus akan menghukum iblis. Setan tahu bahwa Yesus akan menghukum roh-roh makhluk-makhluk ini, tapi jangan menghukum kami sebelum waktunya. Dan kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran dan kasih, saya nasihati Anda hari ini. Berhentilah. Kalau tidak, Anda akan memfitnah orang. Kalau tidak dalam kebenaran dan kasih, Anda akan menghina orang. Anda akan menghina agama orang lain, nabi orang lain, Tuhan orang lain, kitab suci orang lain. Dan itu dilarang keras oleh Tuhan Yesus. Sumbernya adalah kasih. Orang mau fitnah kita, jangan balas dengan fitnah. Orang menghina kita, jangan balas dengan hina. Itu sumbernya kebenaran dan kasih. Gitu. Jadi misi utamanya adalah menyelamatkan manusia sebanyak-banyaknya. Hidup kita sebagai pelayan Tuhan, sumbernya adalah kebenaran dan kasih. Jangan keluar dari itu. Kebenaran dan kasih. Kebenaran dan kasih. Ya. Dan Bapak sudah keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ya. Ada nggak Pak pengalaman selama melayani yang kira-kira unik atau Bapak masih sangat berkesan dengan pelayanan-pelayanan itu? Oke. Saya ke Melbourne, Australia, negara Victoria, di negara bagian Victoria. Lalu saya diundang sama GBI Bethany dan nginap di rumahnya. Di Melbourne itu ada rumah seorang tokoh ketua masyarakat Indonesia yang ada di Melbourne, namanya Pak Barnabas Ong. Saya nginap di rumahnya Pak Barnabas Ong di Touchstone. Nah, lalu saya melakukan misi pelayanan di banyak gereja di Melbourne. Saya khotbah di GPIB, dan saya khotbah di ada gereja satu lagi anak-anak muda di Melbourne itu namanya Pak Agus, IPC Indonesian Presenter. Itu anak muda semua, itu orang Indonesia. Dan lalu beberapa hari sebelum saya pulang kembali ke Indonesia, itu bikin seminar. Seminarnya Islamologi. Membahas Islam nih, membahas dua kitab ini. Nah, lalu datanglah satu orang yang Muslim ini, namanya Pak Senuhaji. Datang, dia bertemu dengan saya. Dia bilang sama saya begini, Pak Pendeta, semua agama itu sama aja tadi. Menurut Pak Seno? Menurut Pak Seno aja nih, menurut Pak Seno semua agama sama aja. Nanti semua manusia itu dihukum di neraka dulu, kata dia. Baru nanti setelah selesai hukuman di neraka, itu baru dipindahkan ke sorga. Jadi semua manusia akan ke sorga juga pada akhirnya, kata dia. Saya jawab, emang neraka dan sorga tempat kos? Neraka dan sorga tempat kontrak yang bisa kita pindah hari ini dan besok gitu. Saya bilang, makanya diutusnya Nabi, diberikan hukum Taurat kepada Nabi Musa supaya orang jangan mati binasa, orang bisa selamat. Datangnya Nabi yang lain supaya orang itu bisa selamat. Datangnya Yesus supaya orang bisa selamat gitu. Saya bilang gitu. Nggak ada ajaran nanti di neraka dulu baru nanti dipindahkan ke sorga. Kalau gitu ngapain diutus para Nabi ini? Ya kan, ngapain ada Alkitab? Kalau seluruh manusia nanti disiksa di neraka baru dipindahkan ke sorga. Saya tanya akhirnya begini. Pasien aja tahu nggak di neraka itu berapa lama? Nggak tahu, kata dia. Saya yakin Bapak nggak usah berhari-hari di neraka, sejam aja. Bapak sejam aja Bapak di neraka. Aduh, itu udah nggak tahan, Mak. Tadi saya bilang. Itu panasnya melebihi apinya gunung berapi. Bagaimana bisa bertahan 1 jam? Hangus, Pak. Gitu. Oh, akhirnya masuk ke
Seminar banyak yang datang itu seminar Islamologi. Saya bahas. Selesai. Selalu angkat tangan, Pak Pendeta saya nggak paham. Oh ya, nanti saya kasih penjelasan sesudah selesai. Makan, habis makan. Selesai, makan. Saya makan, ada Pak Barnabas Ong, ada Pak Obed, ada Ibu Rahel, dan lain-lain banyak di sebuah meja ini. Dan dia bilang sama saya, Pak Pendeta, saya pamit dulu karena rumah saya dari kota ini kurang lebih 30 menit, agak lumayan jauh. Ini juga udah malam. Saya nanti cari Bapak di Jakarta, kata dia. Nah, ngapain cari saya di Jakarta? Saya bilang gitu. Oh, nanti minta nomor telepon saya ke Pak Barnabas ya, kalau enggak Pak Obed gitu, saya bilang gitu. Akhirnya dia pamit. Nah, pada waktu dia pamit, saya lagi makan, itu ada suara di dalam hati saya berbicara. Tanyakan Senuaje itu, dia mau dibaptis kapan? Oh. Saya langsung berhenti makan. Saya cari dia, di ruang parkir. Dia masih ngobrol di situ di ruang parkir. Saya bilang, Pak Senuaje masuk dulu ke dalam. Ada pesan Tuhan untuk Bapak. Dia kaget. Dia masuk ke dalam, ke ruangan itu. Saya lagi makan, saya habiskan makanan. Akhirnya saya bilang, baru pertama kali ini saya ada suara yang saya ada dalam hati saya suruh tanya Bapak, kapan dibaptis? Dia langsung tanya saya, oh begitu ya Pak Pendeta ya, kata dia. Oh nanti saya ke Jakarta deh cari Bapak, saya minta dibaptis sama Bapak di Jakarta. Saya tanya Pak Barnabas Ong, Ketua Masyarakat Indonesia. Pak Barnabas, ini Pak Senuaje ini tunggu dia ke Jakarta, saya baptis di Jakarta atau di sini? Ngapain dia ke Jakarta, kata dia. Nggak usah lama-lama ke Jakarta. Hari ini aja kalau dia pulang, dia cerita ke istrinya melarang. Jadi nggak usah tunggu besok atau dia ke Jakarta. Kita isi aja bakwib, kata dia bilang begitu. Saya isi bakwib, air di bakwib itu, lalu saya baptis dia hari malam itu. Sampai sekarang di dalam Tuhan. Wow. Itu satu hari itu saya sampaikan firman, malam itu juga dia bertobat. Tahun berapa itu, Pak? Kira-kira tahun 2002. Tahun 2002. Tahun 2002. Di Melbourne. Wow. Ada ponakan saya yang di Melbourne di Facebook itu ada Biong dan dia kenal ini Pak Seno. Dan masih komunikasi sampai sekarang. Masih sampai sekarang. Puji itu Tuhan. haleluya, itu luar biasa. Tuhan baik. Makanya kita cari jiwa, nggak usah cari uang. Di dalam jiwa itu ada duit. Jadi kalau kau suka cari uang, berhentilah. Cari jiwa, Yesus bilang di dalam jiwa itu ada uang. Kalau kamu cari uang nggak ada di gereja, nggak ada sama Tuhan. Uang itu harus kerja. Jadi kalau kamu suka minta donasi dari orang Kristen, suka minta sumbangan, berhentilah. Cari jiwa. Kalau kamu cari jiwa, kamu dapat jiwa, berkat itu ada di dalamnya. Karena itu dasarnya itu udah dua. Kamu benar dan kamu hidup di dalam kasih. Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkannya kepadamu. Nah, kenapa kita orang Kristen susah, hidup susah? Karena kita nggak benar. Haleluya. Allah kita baik. Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus luar biasa. Dia ajaib dulu, kemarin, dan sampai selamanya. Di sambungan telepon kita telah tersambung dengan Bapak Pendeta Eko Idnawanto, Gembala Sidang GBI Rahmat Allah di Bekasi. Dia adalah seorang sahabat dari Bapak Andreas Burhanuddin. Kita sapa saja beliau. Selamat siang Pak Eko. Salam. Salam. Terima kasih sudah menunggu Pak. Nah, terima kasih Pak sudah berkenan berpartisipasi dalam talkshow ini, dan bisa cerita nggak Pak Eko, kapan persisnya Bapak bertemu dengan Pak Andreas Burhanuddin ini Pak? Kurang lebih tahun 1988. Ya. Betul, di Marsaran. Ya. Ya, bagaimana Bapak melihat sosok Pak Andreas ini?
Puji Tuhan, hamba Tuhan yang setia, hamba Tuhan yang luar biasa, hamba Tuhan yang punya komitmen, punya loyalitasnya tinggi, dedikasi atau pengabdiannya juga luar biasa tanpa pamrih. Karena sudah berpuluh-puluh tahun kita sama-sama pelayanan, keluar masuk pedalaman, keluar masuk hutan sama-sama, keluar masuk desa sama-sama. Iya. Ya, Ada pengalaman menarik nggak Pak? Ada pengalaman berkesan nggak bersama dengan Pak Andreas ini Pak? Banyak. Salah satunya tadi beliau itu walaupun banyak tantangan dari keluarga, dari kanan dan kiri, bahkan tekanan dari manapun, selama saya mengenal beliau nggak pernah menyerah dengan tantangan. Tetap setia melayani. Amin. Itulah beliau. Nah, kapan terakhir melayani bersama Pak? Sering sih, karena beliau kan juga sering ada tugas di gereja yang saya gembalakan, memimpin pendalaman Alkitab khususnya buat membina. Kan di jemaat saya ada jemaat-jemaat yang latar belakang Kedar, Islamologi. Ya. Nah, jadi jemaat-jemaat yang berlatar belakang hasil penginjilan yang murni, ada yang mantan Qori'ah, ada yang mantan Muslim ini, mereka kan harus saya muridkan dulu. Nah, salah satu petugas pemuritan ya beliau ini, Bapak Pendeta Burhanuddin ini. Kenapa harus Bapak Andreas Burhanuddin, Pak? Iya, basic beliau kan luar biasa, pemahaman tentang Al-Quran, hadis, dan lain sebagainya. Beliau fasih sekali dibanding saya, walaupun sama-sama background. Tapi kan kalau saya kan tidak mendalami, hanya Islam keturunan. Tapi kalau Pak Andi kan memang berlatar belakang mempelajari, mendalami hadis, sunnah, tauhid dan lain sebagainya. Kalau saya kan nggak dalam beliau, makanya dalam pemuritan di gereja kami, beliau lah yang saya tugaskan, saya minta tolong untuk bimbing jemaat-jemaat yang berlatar belakang Muslim ini. Amin. Beberapa bulan lalu beliau juga baru ngisi juga di gereja kami. Puji Tuhan, jemaat selalu antusias kalau beliau melayani. Oh ya, tanggal 28 November tahun 2021 saya khotbah di gerejanya Pak Pendeta Eko Inawanto. Saya masih sakit. Saya berdiri di mimbar itu nggak kuat. Saya minta kursi untuk melanjutkan khotbah. Saya duduk di kursi karena ini sakit di belakang. Kayak dipukul, dihantam di belakang ini. Saya nggak kuat. 15 menit saya minta kursi kepada jemaat. Ini saksinya. Dan tetap berkhotbah. Tetap berkhotbah. Wah, ini ciri khas. Padahal pinggangnya udah pakai pakai sabuk Iya, seperti panas kuda itu. Stagen itu ya. Saya udah ikat stagen. Nah, ini salah satu di gereja saya tanggal 28 November tahun 2021. Wow, tahun lalu ya. Iya, bukan cuma itu. Waktu masih sakit juga masih sempat ngajar pakai ngajar Islamologi di pemuritan itu pakai itu juga kan, sempat berapa bulan. Oh iya, pakai stagen. Saya masih ikat pinggang pakai stagen. Setir sendiri padahal jauh rumahnya dari Cibubur ke Bekasi, lumayan jauh. Luar biasa. Pak Eko, apa harapan Pak Eko kepada teman Bapak ini? Supaya tetap jaga konsistensi, pelihara komitmen, jaga loyalitas, jaga dedikasi supaya sampai Tuhan panggil tetap menggoreskan tinta emas bahwa saya sudah menjadi hamba yang sabar, hamba yang setia. Amin. Wow. Amin. Ada yang Bapak Andreas sampaikan? Mas Eko, terima kasih banyak. Kita tetap bersahabat dari sejak 88 itu di GP Marsaron. Beliau ini adalah sekretarisnya Om Yakub. Tapi dipanggil Tuhan untuk membangun sebuah gereja sendiri di Bekasi. Di Bekasi, dan kita tetap setia. Mudah-mudahan kita bersama nanti minggu tanggal 27 ini ke Semarang. Iya. Kami ada rencana bersama ke Semarang. Wow, luar biasa. Baik, terima kasih Pak Eko atas partisipasinya. Salam kami buat keluarga dan jemaat Bapak. Tuhan Yesus berkati, Pak. Terima kasih. Mas Eko, salam. Yo, Salam. Iya. Salam, Pak. Boleh pamit?
Iya, silakan Iya, Pak. iya. Makasih ya. Mas, terima kasih Iya. Mas Eko. Tuhan Saya bisa berkati, pamit ya. salam. Yuk, Tuhan berkati Pak. Oke, terima kasih. Amin. Ya, selain Pak Eko, ada satu lagi sahabat Ya, sahabat setia juga. setia, dekat dengan Dekat sekali. Pak Andreas Burhanuddin. Iya. Bapak Pendeta Dr. Cornelius Rahtomo Jati. Selamat siang Pak Rahtomo. Salam, selamat siang Pak Apose. Selamat siang. Apa kabar Pak? Pak, kabar baik Pak. Luar biasa. Terima kasih sudah sedikit menunggu Pak. Bisa juga cerita Pak tentang bagaimana pertemuan Bapak dengan Pak Andreas ini, Pak Andreas Burhanuddin ini. Ya, terima kasih. Ya, sebelumnya saya menyapa dulu untuk hambanya ya Pak Andreas Burhanuddin. Salam. Salam, Ya, halo puji ya Mas Tuhan, Tom. kali ini boleh Tuhan berkati. ada di channel Diaspora TV ya untuk memberkati setiap pemirsa semua. Jadi saya ketemu hambanya sudah lama sekali ya, sudah dari tahun 98. Ya, Wow. tahun 98 itu saya masih mahasiswa sekolah biologi dan saya berteman dengan hambanya Pak Pastor Andreas Burhanuddin. Waktu itu ya, saya kagum juga, artinya kagum saya itu ini hambanya sudah dipakai Tuhan luar biasa untuk memberitakan Injil ya pada waktu itu. Ya, dan yang luar biasanya setiap ketemu saya perhatikan, saya belajar. Hambanya ini selalu membawa Alkitab dan Al-Quran gitu. Ya, bawa Alkitab dan Al-Quran, dibaca sambil ajak teman-teman kumpul ya untuk makan bersama. Itu yang bayarin Pak Andreas Burhanuddin. Itu yang Anugerah. saya perhatikan waktu itu. Anugerah. Jadi lama sekali gak jumpa, ya puji Tuhan ya hambanya masih konsisten dalam pelayanan ya. Luar biasa dipakai Tuhan. Seperti itu Pak Bose. Ya, memang salah satu ciri khas Pak Andreas ini adalah mengajak makan teman. Nanti kita tunggu kapan nih kita diajak makan lagi ya Pak Rahtomo ya. Itu kemarin saya lihat videonya itu salah satu ketika diundang makan kepala babi. Oh iya. Oh iya. Luar biasa. Ya, saya diajak makan nih kepala babi. Iya Pak. Nah Pak Rahtomo, ketika ketemu pertama sekali dengan Pak Andreas ini, apa impresi Bapak pertama? Ya, kesan saya begini ya. Waktu saya melihat hamba Tuhan, yaitu Pak Andreas Burhanuddin ini hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil waktu itu ya, itu di gereja-gereja besar kan begitu ya. Sedangkan saya kan baru mahasiswa teologi, jadi saya punya kerinduan, saya pengen ini menjadi hamba Tuhan seperti Pak Burhanuddin Ajusman seperti ini gitu, seperti itu. Ya, apa hal-hal yang kira-kira diambil dari Pak, mungkin gaya atau style yang Bapak lihat dari Pak Andreas? Dari Pak Andreas ini kasihnya itu. Kasihnya yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita ya. Dan sampai sekarang saya perhatikan, jadi nggak berubah. Kalau tadi hambanya katakan yang perlu diperhatikan dalam kehidupan orang percaya, orang Kristen, bukan hanya hidup dalam kasih. Yang itu yang saya perhatikan tadi. Dan saya renungkan apa yang dikatakan oleh hambanya masih konsisten, sama seperti yang dulu waktu saya kenal tahun 90-an itu. Itu Pak. Wow, luar biasa. Nah, itu kasihnya. Kasih dan itu ya Pak tadi Pak ya, kesetiaan, loyalitas dalam penginjilan ya, kesetiaan kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran. Mantap, luar biasa. Kapan mau bertemu lagi, mau berkolaborasi nih Pak? Iya, sering ketemu sih sama hambanya ini. Oh. minggu pertama bulan Desember ada penyerahan anak di Mas Tom. Nanti kita ketemu. Ya, nanti oh gitu. Luar biasa. Nah, Ya, begini, ya. saya dengan Dr. Rahtomo Jati ini baptis beberapa orang Islam dan juga orang Katolik dapat jiwa di YouTube. Wow. Dari YouTube, jiwa-jiwa yang minta dibaptis. Ya, ada orang itu orang Palembang, wanita. Ya. Saya baptis sama Dr. Rahmat Jati di Sunter, di kolam renang di Sunter.
diantar sama ayahnya yang masih Islam. Baptis ini diantar sama bapaknya yang masih Islam. Ada di YouTube-nya Dr. Atma Jati ya? Itu ada. Kami baptis di Sunter. Wow. Saya masih sakit itu waktu itu. Baptis di Sunter. Dan ada satu jiwa lagi, Ibu Eni, orang Katolik. Dapat jiwanya di YouTube juga. Baptis juga. Amin, ini tukang baptis ini. Puji Tuhan. Dan itu sebuah penggenapan firman Tuhan tadi ya Pak ya? Iya, betul. Amin. Amanat agung Tuhan Yesus ya. Amin. Ya Pak Rotomo ya. Nah Pak Rotomo, mungkin ada pesan yang disampaikan sama guru kita ini? Iya, jadi saya memang belajar ya. Waktu itu masih mahasiswa teologi dan sampai sekarang pun kita masih belajar terus gitu ya. Dan untuk hambanya, pesan saya ya tetap terus konsisten, terus beritakan kabar baik ini, beritakan Injil melalui apapun, baik melalui media sosial, melalui penginjilan pribadi dan yang lainnya ya, apapun yang Tuhan berikan sarana dimaksimalkan lebih lagi dan bilang terus memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Amin. Sampai akhir kehidupan kita semua. Amin. Dan itu saja buat hambanya Pak Burhanuddin ya, terus setia kepada Tuhan, terus memiliki roh yang menyala-nyala sampai akhir hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati. Sebelum Pak Mas Tom pamit, saya sedikit bercerita tentang beliau ini bersama. Saya tahun yang lalu itu karena masih sakit ini tahun lalu. Makan bersama dengan Mas Tom ini dan juga ada murtadin yang lain namanya Pak Buyung Ismail. Pak Buyung ya. Ada Pak Buyung. Ya. Makan di Cakung, dia ada di mall di Cakung. Pada waktu saya makan itu saya nggak bisa jalan itu. Saya pegang tembok ke toilet itu saya pegang Saking tembok. Saya sakitnya. takut jatuh karena memang nggak bisa. Itu tahun 2000 itu saya makan bertiga ini dan saya sering ketemu sama Mas Tom ini justru lagi juga pada waktu sakit pada waktu itu. Dan ini menyaksikan memang saya sakit. Ya, ya. Tetapi nanti saya cerita tentang kesembuhan itu ya. Pertemanan, persahabatan dalam pelayanan terus kita gaungkan bersama sampai dengan kita meninggalkan dunia ini dan kita masuk dalam kemuliaan. Tuhan berkati Mas Tom dan istri dan 2 orang anak. Tuhan berkati Pak Pastor Andreas Burhanuddin Ajisman. Tuhan berkati Pak Apose dan semuanya. Tuhan berkati Pak. Salam. Salam Pak. Terima kasih, salam kami buat keluarga dan jemaat Bapak ya. Tuhan berkati. Amin. Teman-teman yang berlatar belakang ex-muslim, apakah Anda pernah merasakan hampa tidak ada komunitas? Dan mau kenal saudara-saudara yang berlatar belakang sama? Yuk, kumpul bersama kami sebagai wadah umat Tuhan yang rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan dalam acara Natal bersama, persekutuan Jalan Lurus, Forum Fokus, dan Kultum dengan tema Isa Al-Masih Shiratal Mustaqim. Berbicara mengenai Isa Al-Masih Shiratal Mustaqim, yang dimana Isa Al-Masih adalah jalan yang lurus, bisa diartikan sebagai jembatan atau penghubung yang selama ini kita cari untuk bisa masuk ke dalam surga dan terhindar dari siksaan neraka. Ialah Isa Al-Masih, ia adalah firman Allah dan firman itu adalah Allah, memiliki kuasa sama seperti Allah. Karena itu, ia, Isa Al-Masih, sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Isa Al-Masih menjadi pengantara atau jembatan sehingga manusia dari dunia sampai ke sorga dengan selamat. Saudara mau mendengar ulasan lebih dalam mengenai Isa Al-Masih? Mari ikuti Natal bersama ini. Kita akan memuji serta menyembah Tuhan dan juga ada talk show bersama narasumber dan tanya jawab tentang Isa Al-Masih sebagai jalan yang lurus, dan saudara akan mendengar kesaksian-kesaksian yang tentunya akan menguatkan iman saudara dan membuat saudara semakin intim dengan Tuhan. Catat dan datang di acara Natal bersama ini pada hari Jumat
tanggal 23 Desember 2022 pukul 18 sampai selesai. Tempatnya di Diaspora City Center lantai 6 Tamrin City. God Lovers, kini Anda semua memiliki kesempatan untuk mendukung setiap program penjangkauan jiwa di Diaspora TV. Salah satunya dengan mendukung program talkshow ini. Anda bisa mengirimkan dukungan Anda di rekening yang ada di layar kaca atau scan QRIS yang tersedia. Bubuhkan angka 04 di belakang donasi saudara. Mohon bukti transfer dikirim ke nomor WA yang ada di layar kaca God Lovers semua. Nah, kita kembali dalam perbincangan kita, hambanya. Bapak tentu menginjil tentang kebenaran. Nah, setelah mengetahui kebenaran, lalu Bapak mantap menerima Kristus, dan kebenaran yang Bapak ketahui itu sekarang terus dikumandangkan kepada siapapun. Ya, jika sekarang ada orang yang sedang menonton video ini, Pak Andreas, dan tertarik mengenal Kristus, apa yang bisa Bapak sampaikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang sudah menjadi orang percaya, tetap kuat di dalam iman dan jangan pindah channel, jangan pindah agama, jangan pindah keyakinan, jangan pindah nabi, jangan pindah kitab suci. Tetap Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada Tuhan yang lain kecuali Yesus, dan tidak ada Juru Selamat yang lain kecuali Yesus. Bagi saudara yang ingin untuk mendapatkan hidup yang kekal di sorga, percayalah dan jangan pernah terlambat ambil keputusan. Percayalah bahwa Yesus Kristus satu-satunya juru selamat manusia yang akan membawa manusia ke sorga. Saya baca satu ayat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-2, ayat 2 saja. Dia berkata begini, atau ayat 1 dan ayat 2. Hai anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika ada seorang yang berbuat dosa, atau ada perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ayat 2-nya. Dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Jadi bukan saja satu dosa, ia pendamai untuk segala dosa. Mau saudara membunuh kah, mau saudara berzina kah, mau saudara berjudi kah, mau saudara main fitnah kah, mau saudara melakukan kejahatan yang lain baik terhadap diri saudara maupun terhadap sesama manusia, Yesus adalah menyempurna, menebus segala dosa. Dan perhatikan bagian yang kedua dari ayat ini. Jadi bukan saja dosa orang Kristen atau orang yang percaya yang diselesaikan oleh Yesus Kristus, tapi dosa seluruh dunia. Bagian kedua dari ayat ini adalah, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi dosa Anda pun yang belum percaya Yesus sekarang sudah diampuni. Jadi untuk menjadi Kristen perlu belajar tentang Yesus. Untuk masuk surga, percaya aja. Hari ini Anda mati, percaya Anda masuk surga. Amin. Penjahat yang di kayu salib, yang dia berkata, Yesus hari ini, apabila engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Yesus jawab apa? Hari ini juga kamu mati, kamu bersama-sama dengan aku ke Firdaus. Orang ini belum pernah makan minum perjamuan kudus, nggak tahu doa Bapa kami di sorga. Orang selama Yesus dia ada di penjara, nggak tahu Alkitab, nggak tahu yang lain, hanya tahu bahwa Yesus adalah orang baik dan penebus dosa, dan dia meyakini hari itu, dan Yesus tangkap imannya, dia berkata, hari ini kamu memang mati, tapi hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Hari ini ambil keputusan, percaya, jadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, karena keselamatan bukan dengan ibadah, keselamatan bukan dengan amal perbuatan baik, keselamatan adalah anugerah yang Bapa berikan kepada Yesus Kristus, dan kita orang percaya Yesus pasti selamat.
Haleluya. Haleluya, Tuhan berkati. Percaya saja. Percaya saja. Tapi untuk belajar tentang Yesus jadi orang Kristen. Kalau untuk masuk surga, percaya aja. Nah, lagi-lagi ada satu lagi pertanyaan, Pak. Iya. Bagaimana Bapak meyakinkan mereka, saudara-saudara kita yang dari Kedar dan Nebayot ini, bahwa Isa Al-Masih di dalam buku suci Bapak yang sebelumnya itu adalah sebenarnya Yesus Kristus? Ya, memang di dalam Al-Quran itu tidak ada satu kalimat yang mengatakan bahwa Isa itu Tuhan, tidak ada. Tetapi Isa itu sifat Tuhan ada pada Isa. Yang pertama adalah Isa lahir karena Roh Allah dan Firman Allah. Dan itu Isa itu adalah Firman Allah yang nujul, yang turun menjadi manusia. Jadi ada orang berkata begini, kenapa orang Kristen tidak menjadikan Nabi Adam yang tidak berbapak dan tidak beribu itu menjadi Tuhan? Kan lebih hebat dari Adam. Kan Isa atau Yesus kan ada ibunya meskipun dia tidak berbapak. Nah, Adam diciptakan. Yesus tidak diciptakan, itu bedanya. Yesus menciptakan alam semesta oleh firman. Dalam Yohanes pasal 1 ayat yang kedua, dialah yang menciptakan alam semesta, oleh dialah alam semesta ini dijadikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah di dalam khotbah Tuhan Yesus Kristus, dia berkata begini. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Apanya yang ada sebelum Abraham? Sementara zaman Abraham dengan zamannya Yesus itu jauh beda, 2000 sekian tahun kan. Nah, bagaimana caranya Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Apanya yang ada sebelum Abraham? Yang ada adalah firman yang bersama-sama dengan Elohim. Dan dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 14, firman yang bersama-sama dengan Elohim ini telah menjadi manusia. Namanya Yesus Kristus. Dan itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam perkataan daripada surat Ali Imran tadi yang saya sebutkan, bahwa Allah Subhanahu bersaksi lewat malaikat Jibril dan kepada Rasul Muhammad bahwa Isabnu wajiham fid dunia wal akhirah. Satu-satunya manusia yang punya kebesaran di dunia dan yang punya kebesaran di dunia dan akhirat hanya ada Isa Al-Masih. Tahu hari kiamat? Oh ya, dia tahu hari kiamat. Ya. Dia tahu hari kiamat dan dia tanda bagi kiamat. Dan itu Al-Zukhruf pasal 61. Surat 43 Al-Zukhruf ayat 61. Dia tahu hari kiamat dan dia merupakan tanda bagi hari kiamat. Jadi sifat-sifat Allah itu ada pada diri Isa Al-Masih. Makanya dia berkata secara tegas dan terang benderang, dia berkata bahwa kamu itu dari bawah, aku dari atas. Kamu itu dari dunia, aku bukan dari dunia. Tidak ada nabi yang pernah berkata sejak dari manusia pertama Nabi Adam sampai dengan Yohanes Pembaptis dalam Alkitab. Tidak ada Nabi Musa, tidak ada Abraham, tidak ada Nabi Yesaya, dan tidak ada Elia yang pernah berkata bahwa aku dari atas, kamu dari bawah. Aku dari sorga, kamu dari dunia. Kecuali Yesus. Jelas dia berkata. Dan Yesus adalah memang kita harus percaya bahwa dia adalah sumber kekuatan kita. Tidak ada yang lain. Kita orang Kristen, tidak ada Tuhan kecuali Yesus. Dan tidak ada juru selamat kecuali Yesus Kristus. Dan kalau saya mengatakan demikian, bukan berarti saya menghina agama yang lain. Bukan, tetapi kebenaran yang saya imani dalam Alkitab, dan dialah Tuhan dan dia juru selamat. Kita orang percaya dan juga juru selamat dunia. Jadi daripada terlambat, sekarang aja ambil keputusan. Ya. Nah, jadi kalau kembali kepada Al-Zukhruf 43 ayat 61 itu biarkan manusia dengan persepsinya mengambil penjelasan sesuai dengan hati nuraninya. Artinya apa? Artinya para murtadin pun menganggap bahwa ada yang menganggap bahwa ini bukan bicara tentang Isa gitu, tapi bicara tentang Allah Subhanahu wa taala gitu. Ada juga murtadin yang mengatakan bahwa ini berbicara tentang Isa Al-Masih. Jadi biarkan aja mereka berpandangan sesuai dengan apa yang ada di dalam hati dan pikiran mereka. Nanti berjalan dengan waktu, Roh Kudus akan memberi pengetahuan kepada orang, karena
Tuhan itu lewat rohnya, dia tidak ingin manusia itu sesat. Nggak ada. Tuhan tuh nggak ada menginginkan manusia itu sesat. Dan Tuhan dengan rohnya selalu memberi arahan kepada manusia supaya manusia itu selamat dunia dan akhirat. Dan ini Yesus Kristus dalam Alkitab menawarkan hidup yang kekal lewat jalannya, lewat kebenarannya, lewat kebangkitan. Itu yang berikut, yang tambahin lagi. Ya. Dan tidak ada satu nabi pun yang pernah berkata secara terang benderang bahwa dia berkata bahwa akulah kebangkitan hidup. Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai ayat 25, akulah kebangkitan hidup. Barang siapa saja ini, bukan hanya orang Kristen. Barang siapa percaya kepadamu, ia akan hidup meskipun ia sudah mati. Musa nggak pernah ngomong begini. Abraham nggak pernah bicara seperti ini. Elia yang diangkat hidup-hidup ke surga nggak pernah bicara seperti ini. Yohanes Pembaptis yang Tuhan Yesus berkata tidak ada manusia yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis yang dilahirkan dari manusia, dia tidak pernah berkata demikian. Tapi Yesus berkata bahwa barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup meskipun ia telah mati. Wow. Artinya apa? Manusia akan mati. Tetapi lewat Yesus Kristus, Yesus akan membangkitkan dia dari kematian. Itu hebatnya. Wow. Nggak ada kitab suci yang bisa menandingi perkataan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita sudah benar-benar mengetahui kebenaran Alkitab ini, saya percaya tidak ada seorang pun yang akan murtad tinggalkan Alkitab. Nggak ada orang yang murtad tinggalkan Yesus. Kalau dia paham firman Tuhan. Kalau dia cuman Kristen kulit, tawarin agama yang baru, Tuhan yang baru, Nabi yang baru, dia ambil. Apalagi disertai dengan cien, fulus, iming-iming, dan lain-lain. Bertahan dengan ini. Ini petunjuk jalan yang lurus untuk kita menuju hidup yang kekal. Wow, luar biasa. Nah, kita sekarang agak pindah topik ke tentang kesaksian Bapak, tentang kesaksian hidup, kebesaran Tuhan yang Bapak alami. Bapak pernah sakit. Oh iya. Dan penyakit yang termasuk parah. Ya. Bisa cerita, Pak? Oke, ada 2 penyakit yang silakan, Pak. Yang saya alami. Sesudah saya pulang dari Melbourne, Australia, itu saya sakit, itu ada pembengkakan alat reproduksi. Itu kalau kita orang Indonesia bilang itu buah jakar, yang gampangnya buah jakar. Bagian testis. Bagian testis. Itu hari Jumat. Hari Jumat itu membengkak, besar sekali. Membengkak, lalu istri saya bawa saya ke rumah sakit. Waktu saya tinggal di Sunter. Nggak jauh dari rumah, dan saya dibawa ke situ. Nah, saya akhirnya diperiksa oleh dokter, diambil foto. Rupa-rupanya kita ini laki-laki dewasa ada 2 telur di dalam buah jakar, 2 telur, dan itu rupa-rupanya ada daging tumbuh menyambung antara satu dengan yang lain. Hasil foto. Dari hasil foto itu ada dokter orang Chinese, Katolik. Dia berkata kepada saya, Pak Burhanuddin, besok hari Sabtu Bapak dioperasi. Saya jawab, jangan operasi saya hari Sabtu, hari Senin aja, saya bilang gitu. Loh, emang kenapa? Hari Minggu saya pimpin kebaktian. Loh, kaget dia. Dokter kaget. Loh, Pak Burhanuddin pimpin kebaktian. Bapak ini romo, pastor atau pendeta atau ulama, alim ulama, kata dia. Saya pendeta, Pak Dokter. Oh, dia kaget. Seumur hidup saya baru tahu ada pendeta namanya Burhanuddin. Haji Usman lagi, Haji Usman di belakang. Saya baru tahu kali ini. Saya Katolik, kata dia. Saya bangga sama Bapak. Dari Islam ke Kristen dan jadi pendeta. Meskipun kita tidak gereja, satu gereja dan satu keyakinan. Tapi saya bangga. Saya tidak mengizinkan Bapak dioperasi hari Senin, hari besok aja. Kenapa? Karena Bapak saya melarang untuk buang air kecil ke toilet lewat pispot aja. Sebab kenapa? Kalau Bapak berjalan, paha ini menjeput dan dia bisa pecah di dalam, masuk ke usus, bisa mati, masuk ke ginjal, bisa berbahaya. Tapi saya harus pimpin kebaktian, dan kebaktian yang saya pimpin itu kebaktian sore jam 5, kebaktian umum plus kesembuhan ilahi.
di gereja Kramat Soka nomor 4 dan di sebelahnya warung-warung Padang di Senen itu ada gang masuk, itu ada gereja Kramat Soka nomor 4, Jalan Kramat Soka nomor 4. Nah, saya pimpin kebaktian umum plus kesembuhan ilahi, dan saya yang memimpin kebaktian kesembuhan ilahi lagi sakit. Dalam keadaan sakit. Lagi sakit. Wah, ini benar kata Alkitab. Orang buta tuntun orang buta ini. Orang sakit mau mendoakan orang yang sakit. Akhirnya, kalau gitu saya pulang gereja, saya mampir di tembok Bapak. Kalau saya tidak izinkan Bapak untuk pergi, jangan coba-coba, kata dia. Akhirnya pulang gereja hari Minggu, dia datang ke kamar saya, dia berkata, Pak Pendeta, nggak ada perubahan, sebaiknya ditunda. Saya harus tetap berangkat untuk pimpin kebaktian. Dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit. Lalu saya bikin surat pernyataan. Saya telepon hamba Tuhan di Setu yang koordinir pelayanan. Bapak tolong jemput saya nggak bisa datang sendiri di rumah sakit ya, karena saya lagi dirawat. Oh, Bapak sore ini pimpin kebaktian? Iya, jemput saya. Gitu. Saya tanya istri saya ini kan udah Kristen dari kecil, tapi memang juga mamanya Muslim. Gitu. Mam, kamu pernah lihat nggak pendeta pimpin kebaktian pakai sarung? Saya mau pakai sarung, nggak bisa pakai celana dalam ini. Tergesek pun sakit? Enggak, kegesek pun sakit. Akhirnya saya datang pakai celana panjang ditutup dengan jas yang panjang. Jarum infus masih nempel di. Saya naikkan ke ruang ibadahnya kan naik tangga itu. Saya naik tangga, saya jalan ngangkang. Jemaat bilang, Bapak sakit? Iya, saya sakit parah ini, saya bilang. Saya nggak bisa jalan. Akhirnya mereka pimpin nyanyi-nyanyi 45 menit, saya khotbah kurang lebih segitu juga 45 menit. Nah, lalu saya kepinginnya mendoakan mereka di mimbar aja. Tapi kekuatan saya bilang, turun, doakan mereka satu demi satu. Saya doakan satu demi satu. Itu kebaktian jam 5, selesainya jam 11 malam. Doain satu-satu. Saya diantar pulang ke rumah sakit oleh pendeta yang jemput saya. Nah, lalu saya cuci muka, saya tepat jam 12. Jam 12, sejak dari peristiwa itu sampai detik ini, saya masih berdoa malam. Jam 12 tengah malam saya berdoa. Saya bilang, Tuhan Yesus, besok hamba-Mu ini akan dioperasi. Saya bilang, kalau boleh, jangan operasi. Datanglah dengan caramu. Udah. Saya tidur, istri saya, ada anak saya yang masih kecil pada waktu itu, masih remaja, sekarang sudah bekerja, sudah S2 hukum, jadi SHMH, PNS. Lalu saya bangun pagi itu jam 4 pagi dengan azan di masjid. Sempat tidur pulas? Tidur. Karena kecapean habis melayani? Ya, habis melayani. Tidur, lalu secara refleks tangan saya itu pegang saya punya alat testis itu. Kempes. Kempes, bro. Wow. Saya buka sarung saya. Kempes. Puji Tuhan, haleluya. Saya teriak pagi-pagi. Saya bilang istri saya, Mam, bangun, hilang. Saya bilang begitu. Istri saya kaget, apa yang hilang? Apa yang hilang? Bukan hilang barang. Ini hilang barang. Ya, sakitnya hilang. Iya, penyakitnya hilang. Bengkak lagi. Iya, istri saya bangun dari kursi tidur, di kursi panjangnya. Dia buka, oh iya puji Tuhan, kata dia. Nah, saya berdoa bersama dengan kami bertiga, anak saya dan istri saya, berdoa, bersyukur. Jam 8 dokter datang. Pak Pendeta siap untuk dioperasi hari ini? Saya jawab, sebelum Bapak dorong ke meja operasi, periksa dulu kesehatan saya bilang. Ada yang aneh, saya bilang gitu. Apa itu yang aneh, kata dia. Dia buka sarung saya, dokter bilang, loh barang itu kemana Pak, katanya. Disebut dengan kata barang. Dia ketok-ketok dengan alat dokter itu yang warna bening putih. Sakit? Enggak sakit. Kalau kemarin sakit setengah mati. Wow. Penasaran? Masuk lagi ke foto yang kedua ini. Ronsen. Bapak tunggu ya. Saya masukin Bapak ke ronsen dulu untuk melihat hasilnya. Kenapa? Ada apa gitu. Akhirnya selesai itu ronsen hari itu, jam 4 sore tepat dia datang bawa 2 foto. 2 alat. Satu, ada benda itu warna putih. Lengkap. Ya, menempel. Yang kedua, hari Senin di foto itu, sudah hilang itu barang. Saya tidak tahu.
bagaimana Tuhan Yesus datang untuk mengangkat penyakit yang ada di bagian dalam di tubuh saya. Bagaimana caranya dia mengangkat, menghilangkan penyakit, daging yang tumbuh bisa hilang. Saya tidak tahu jam berapa dia datang. Saya nggak tahu, saya lagi tidur, bangun-bangun sudah sehat. Sampai dengan saat ini nih, sampai dengan detik ini, penyakit itu nggak ada. Itu sehat. Semuanya normal. Nggak ada lagi benda itu, nggak ada lagi daging tumbuh. Semuanya sehat. Nah, saya kasih tahu untuk saudara yang mendengar kesaksian ini. Kita juga tidak perlu tahu hari apa, bulan berapa, jam berapa Tuhan menolong kita, memberkati kita, menyembuhkan kita. Nggak perlu tahu. Yang perlu kita tahu adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal, yang akhir, firman Tuhan semesta alam, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, dan yang Maha Kuasa. Dia Maha Kuasa. Dan dia berkuasa, apa saja dia berkuasa. Dulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama dia berkuasa. Melekat aja sama Tuhan. Anda penyakit, lekat aja sama Tuhan. Ada punya persoalan, melekat aja dengan Tuhan. Berharap terus kepada Tuhan, meskipun saat ini kita susah, besok lusa kita bahagia. Itu yang pertama. Yang kedua, ada penyakit yang pernah disaksikan oleh dua hamba Tuhan, Pak Dr. Rahto Mojati dan Mas Eko. Saya jatuh dari tahun 2021 kemarin, ini baru. Saya jatuh dari tangga di rumah dan terjadi pembengkakan di tulang belakang, dan akhirnya ada retak tulang belakang. Dan kata dokter, ini menuju kepada kelumpuhan. Dan saya tetap melayani, saya tetap memberitakan firman, khotbah di mana-mana. Dan tanggal 1 Oktober saya kirim saya baptis wanita Arab. Itu keturunan Arab murni, bapaknya Arab, mamanya Arab. Saya baptis. Pada waktu saya turun di kolam baptis itu saya dipegangin pendeta. Pegangin pendeta. Masih sakit? Masih sakit saat tanggal 1 Oktober. Itu tahun 2021, saya masih sakit. Saya turun kolam, masih dipegang. Keluar dari kolam juga, itu saya masih dipegang. Dan saya baptis. Pelayanan, terus-menerus. Khotbah di tempatnya Mas Eko, itu minta kursi. Saya khotbah di gereja dekatnya Pak Eko, juga punya gereja namanya GBI Hope. GBI Hope di Teluk Boyong di Bekasi. Saya khotbah itu tanggal 14 November, hari Minggu, kebaktian pertama jam 7, kebaktian kedua jam 9, kebaktian ketiga jam 5 sore. Saya tiga kebaktian ini menggunakan kursi untuk melanjutkan khotbah. Saya berdiri di mimbar, duduk seperti ini nggak kuat. Seperti dihantam, dipukul, itu panas di belakang ini. Saya ikat pinggang saya dengan kemben. Dengan alat, ada alat juga yang saya beli kurang lebih 100 ribuan. Itu alat untuk mengikat pinggang, dan saya beli itu Dan akhirnya saya berdoa begini sama Tuhan, Tuhan, tubuh hambamu ini tidak diciptakan untuk penyakit. Hamba tahu bahwa ini tubuh untuk diciptakan dengan kesehatan. Dan hari ini hambamu sakit. Mohon pertolonganmu. Tidak ada penolong yang lain kecuali Engkau, saya bilang. Dan dengan kondisi putus asa bro. Kata dokter, ini lumpuh. Saya tidak siap untuk lumpuh. Kalau lumpuh, apa saja yang ada pada saya bisa hilang untuk berobat. Istri dan anak tidak sanggup untuk menemani saya karena mereka juga punya kehidupan. Dan saya akan sendirian dengan orang-orang di rumah dan saya tidak siap. Saya doa siang dan malam. Jam 12 malam saya berdoa, jam 5 pagi saya berdoa, jam 9 pagi saya berdoa, jam 12 siang saya berdoa, jam 3 sore saya berdoa, jam 5 sore saya berdoa. Berdoa cuma satu. Tuhan Yesus datanglah buat saya untuk sembuhkan saya supaya saya bisa melanjutkan pelayanan ini. Tanggal 4 Desember tahun 2001 kemarin, saya habis doa siang di rumah jam 12, saya tidur, saya mimpi. Tapi nggak lihat wajah, hanya dengar suara. Dan dia tepuk kaki saya 3 kali. Terasa, dia tepuk. Dan dia berkata kepada saya, kamu sudah sembuh, berjalanlah. Itu ngomong. Itu yang kedua, dia bilang sama saya, aku selesaikan segala urusanmu. Jadi dia selesaikan segala urusan saya.
Dan yang ketiga yang luar biasanya adalah kata-kata dalam Alkitab. Ketahuilah bahwa aku Tuhan yang ajaib. Dia ngomong, ketahuilah bahwa aku Tuhan yang ajaib, kata dia. Akhirnya saya buka mata, oh saya mimpi. Tapi saya bilang, puji Tuhan, mimpi pun itu luar biasa buat saya saat ini. Saya cuci muka untuk doa jam 3 petang. Doa jam 3 petang. Saya berdoa cuci muka, akhirnya saya berdoa dari jam 3 petang sampai dengan jam 6 sore. Saya masih colek saya punya kuping. Ini kalau dicolek, itu kestrum seluruh badan. Saya jalan ini kurang lebih saya bisa membawa 100 kilo bobot di badan saya. Sama seperti orang yang sakit kesemutan. Terasa berat. Kesemutan 24 jam. Kalau saya colek saya punya kuping ini, kesemutan seluruh badan ini terasa sampai ke ujung kaki. Yang nggak kesemutan cuman kepala ke leher ke atas. Itu yang nggak kesemutan. Akhirnya jam 6 sore itu saya turun dari rumah, saya berjalan 100 meter saya berjalan kok sehat. 200 meter saya berjalan sehat, 300 meter jalan sehat, 400 meter saya jalan sehat. Saya balik lagi ke rumah. Pada waktu saya balik lagi ke rumah, kesemutan hilang semua. Wow. Belum masuk rumah, saya memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mukjizat Tuhan ajaib. Haleluya, ke Tuhan yang ajaib menolong saya, menyembuhkan saya. Saya doa kembali ke rumah, berdoa, mengucapkan kata-kata iman. Saya sehat sampai dengan saat ini. Hari itu saya mimpi, hari itu juga saya mendapatkan mukjizat Tuhan. Penyakit selesai. Sampai sekarang selesai, saya normal. Ini kalau duduk seperti ini nih, 15 menit saya harus ada bantal di belakang untuk penahan pinggang. Mukjizat Tuhan tetap Tuhan kerjakan buat kita orang-orang yang senantiasa berdoa dan berharap kepadanya. Jadi jangan takut, apa yang saya alami, saya percaya juga dialami oleh saudara. Ya, penyertaan Tuhan tak henti-hentinya Bapak Amin. alami. Amin. Dan ada keluarga di belakang yang selalu menopang. Iya. Kalau mereka sedang menonton acara ini, keluarga Bapak, istri, anak-anak, Iya. apa yang Bapak ingin sampaikan? Kita tetap menjadi keluarga yang saling support, saling berdoakan, meskipun kita tidak bersama. Artinya tidak bersama, saya di Cibubur, mereka tinggal di Jakarta Pusat, atau Jakarta Utara. Karena sekali-sekali mereka pulang ke rumah karena kerja, jadi capek di Cibubur. Jadi tetap saling mendoakan, saling support, saling tetap beriman, tetap kuat di dalam Tuhan. Anakku, kamu sudah di pegawai negeri dan kamu sekarang sudah MH, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap melayani Tuhan dengan apapun yang ada pada kamu. Dan jangan pernah berbuat jahat terhadap siapapun. Kamu harus tetap berbuat baik, karena kebaikan itu juga akan kamu tuai untuk keluargamu dan anak cucu dan keturunanmu. Apa yang kita tabur, kita pasti menuainya. Saya ini dari keluarga pejabat negara, istri saya. Saya pariban dengan abang saya namanya Pak Lambok. Pak Lambok ini Simorangkir. Pariban itu adalah di Batak itu kakak daripada istri saya ini adalah pejabat negara namanya Pak Lambok, dulu wakil menteri sekretaris negara waktu zamannya SBY JK dan SBY Budiono. Jadi wakilnya almarhum Pak Jenderal Sudi Silalahi. Nah, sekarang beliau adalah staf khusus atau staf ahlinya Jenderal Binsar Panjaitan di Kementerian Maritiman. Keluarga baik, sangat baik, super baik, baik terhadap diri saya, terhadap istri, terhadap anak, dan memang keluarga-keluarga yang sangat spesial di mata saya ini keluarga. Tapi saya anehnya begini, bro. Meskipun keluarga baik, abang ini sekeluarganya baik, saya tidak pernah minta bantuan. Makanya saya dari kecil sampai jadi Kristen, sampai jadi pendeta, saya ogah minta bantuan. Saya ogah minta bantuan tuh saya ogah.
Saya nggak pernah minta bantuan sama beliau, tetapi hormat saya, Abang bisa Karena keluar. Tuhan sediakan, sudah sediakan. Sudah disediakan. Jadi gini, teman-teman saya para murtadin jadi penginjil atau hamba Tuhan. Kalau kita diutus Tuhan untuk pergi ke Papua, nggak usah minta dana dari jemaat. Kalau Tuhan kirim, dia nggak mungkin. Lu disuruh jalan kaki naik ke jalan kaki di laut sampai dengan Papua. Dia lengkapi dengan berkat. Kalau dia utus kita ke Medan, dia juga melengkapi kita dengan berkatnya. Nggak usah minta transportasi, tiket, hotel, dan lain-lain. Itu manusia lama. Iya. Itu manusia lama. Kalau kamu hidup dalam kebenaran dan percaya Yesus, hidup dalam kasih, kamu tidak akan kekurangan. Iya. Gitu bro. Jadi hidup saya tidak pernah minta bantuan kepada siapapun. Saya tidak pernah berhutang kepada siapapun sejak saya dari Kristen pendeta sampai detik ini. Wow. Untuk memenuhi kebutuhan, untuk mobil kah, untuk rumah kah, saya tidak pernah meminta. Kalau ada orang Kristen sekarang yang nonton, saya pernah meminta, ayo kita ketemu. Baik. Jangan bikin isu ya. Ya, Pak Andi, kita berada di penghujung acara, Pak Andi. Di luar sana pasti ada orang-orang yang pro dan kontra melihat Bapak. Apalagi penampilan dengan jenggot, bahkan kopiah. Itu ciri khas pasti dari Bima ya. Dan ada keluarga-keluarga barangkali yang juga yang pro dan kontra lah ya. Itu biasa. Mungkin mengakhiri talk show ini, apa yang Bapak ingin sampaikan kepada mereka? Kalau Bapak ingin menggunakan kesempatan ini, tidak hanya kepada mereka, tapi kepada seluruh umat Tuhan yang sedang mendengarkan video ini. Ya, makasih bro. Saya mau menyampaikan pesan secara spesial untuk kita semua yang nonton ini, apakah itu keluarga, apakah itu teman, sahabat, dan siapapun. Kita tidak bisa memaksa semua orang untuk suka dengan kita. Enggak bisa. Yesus pun ada orang yang tidak suka dengannya. Padahal dia bisa merubah orang yang kejam menjadi baik. Tapi dia membiarkan. Karena itu kita juga, kita tidak bisa merubah orang yang jahat supaya dia baik. Kita hanya bisa mendoakannya. Jadi kalau kita sudah berbuat baik terhadap seseorang, lalu kita menerima hal yang tidak baik, percayalah bahwa kebaikan yang pernah kita tabur akan kita tuai, kalau bukan untuk kita, untuk anak dan cucu dan keturunan kita. Tidak mungkin, Tuhan tidak mungkin dusta, firman-Nya tidak mungkin dusta. Jadi tabur semua yang baik. Kita difitnah, itu berkat. Kita dihina, itu berkat. Kita ditolak orang, itu berkat. Kita dikucilkan orang, itu berkat. Kita juga dianggap kafir oleh orang, itu juga berkat. Jadi jangan sakit hati, jangan punya kepahitan, jangan punya kebencian dengan seseorang. Bahwa di dalam hidup ada orang yang menerima puji Tuhan, ada orang yang menolak, kita tetap haleluya puji Tuhan. Ada orang yang mengangkat kita, kita puji Tuhan. Ada orang yang menjatuhkan kita, kita puji Tuhan. Ada orang yang memberkati kita, kita puji Tuhan. Ada orang yang mengutuk kita, kita juga puji Tuhan. Kan Tuhan berkuasa mengutuk, kutukan menjadi berkat. Dekatlah dengan Tuhan senantiasa, berdoa senantiasa, berharap senantiasa, mukjizat selalu ada setiap hari buat kita orang-orang yang beriman. Demikian, brother. Haleluya. Baik Pak Andreas Burhanuddin. Terima kasih Pak atas segala kisah yang luar biasa yang Bapak boleh bagikan kepada God Lovers, kepada kita semua hari ini. Dan kami doakan Bapak selalu sehat dan pasti selalu sehat dan dikuatkan oleh Tuhan dalam pelayanan. Salam kami buat keluarga, Pak. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Amin. Amin. Terima kasih kepada pimpinan diaspora, hambanya Bapak Gembala. Terima kasih untuk Bro. Iya Pak. Terima kasih untuk semua yang terlibat dalam acara ini. Tetap semangat, kita tetap membangun sebuah komunitas iman, komunitas harapan, komunitas kerajaan sorga
untuk melayani semua jiwa. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya. Haleluya. Haleluya. Salam. Ya, God Lovers, terima kasih untuk kesetiaan Anda mengikuti talkshow ini. Saya Apose Apollonius Lase bersama seluruh tim Diaspora TV yang bertugas pamit undur diri. Sampai bertemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Salam.